bahwa pemakaian kekuatan militer dalam konflik memiliki konsekuensi buruk dari semua bagian permasalahan. Negara kami dikubur akibat korban perang dingin, akibat blok komunis dan blok barat. Nama saya Edison Claudius Waromi. Saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi, dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Pendeta Ishak Samuel Kede Aitumeri, 25 Oktober 1925. Jadi nubuatan ini digenapi pada Kongres Papua 3 17 Oktober sampai 19 Oktober 2011. Bangsa Papua akan bangkit untuk memimpin dirinya sendiri di segala aspek hidup, iman, politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Jadi kalau jaksa penuntut umum bertanya siapakah yang prakasai sidang Kongres Papua 3, masalah Papua tidak diselesaikan dengan cara dan model persidangan ini. Artinya masalah Papua bukan masalah hukum melulu atau semata-mata. Masalah Papua menyangkut masalah sosio-yuridis, sosio-kultural, dan masalah yang berkaitan dengan kedaulatan Tuhan dan atas rakyat dan tanah Papua. Masalah Papua diselesaikan dengan ranah hukum. Pertanyaannya, persidangan ini apakah mampu memberikan rasa adil? Apakah demokrasi Papua haruskah dan apakah sepatutnya didudukan di kursi persakitan ini? Kiranya hakim menilainya. Tuhan di surga menyaksikannya dan sidang pengunjung rakyat Papua dan masyarakat internasional menilainya. Majelis hakim yang mulia, pejuang kemerdekaan Timur Timur dan presiden pertama menyatakan tiada perdamaian tanpa solusi damai yang adil. Demikian kata Sanana Gusmao. Mengapa 50 tahun terakhir ini tiada perdamaian di atas tanah Papua ini? Semenjak 1961, mengapa ada organisasi Papua Merdeka? Mengapa ada TPN, ada OPM? Mengapa ada pengurus politik? Mengapa ada suaka politik? Mengapa ada gerakan perlawanan rakyat Papua? Karena solusi sebagai resolusi konflik atas status politik Papua Barat tidak memberikan rasa adil bagi pemilik dan mutlak orang asli Papua. Akar persoalan konflik dan kekerasan di tanah Papua adalah 19 Desember 61, Soekarno dengan sikap ambisius secara sepihak menguburkan embrio negara Papua yang ditetapkan pada 1 Desember 61 dengan Trikora, sekaligus menyingkirkan Komite Nasional Papua yang telah mempersiapkan terbentuknya negara Papua pada tahun 1970 menjadi sebuah negara berdaulat di kawasan Pasifik Selatan bersama Vanuatu, Solomon, Fiji, Solomon Island, dan Papua Nugini. Negara kami dikubur akibat korban perang dingin, akibat blok komunis dan blok barat. Hal ini dapat dilihat dari kilas balik sejarah politik Papua Barat, yaitu pada tanggal 2 April 62 Presiden John F. Kennedy mengirim surat kepada Perdana Menteri Belanda, Dr. J. de Quay, yang isinya secara pokok sebagai berikut. Bahwa pemakaian kekuatan militer dalam konflik memiliki konsekuensi buruk dari semua bagian permasalahan. Selanjutnya ditambahkan bahwa jika Angkatan Bersenjata Indonesia menyatakan perang total melawan Belanda, akan mengundang intervensi komunis, dan jika Indonesia berpaling pada komunisme dalam keadaan itu, seluruh posisi non-komunis di Vietnam, Thailand, dan Malaysia akan berada dalam bahaya besar. Ingatlah bahwa negara tersebut berada di wilayah di mana Amerika mempunyai komitmen dan beban terus. Oleh karena itu disarankan kepada Belanda untuk menarik diri dari wilayah dan menyerahkan kekuasaan atas West New Guinea kepada Indonesia. Padahal dari perdebatan mengenai persoalan Papua yang dapat ditemui dalam buku Profesor Jan Peter Droklever dapat ditemui resolusi konflik sebagai opsi pertama dari Belanda, bahwa Belanda mempertahankan Papua bukan karena kepentingan, karena asas penentuan nasib sendiri untuk memberikan kemerdekaan dan kedaulatan penuh. Dengan langkah de Quay untuk Papua, 1. Marinir infanteri Belanda dikirim ke Papua. 2. Pengiriman Karel Dorman bulan Mei 1960. 3. Membentuk Badan Pengelola Internasional dan Indonesia salah satu pengelola.
juga akan tercipta pembagian kerja dalam pikiran Amtenar Papua pada Desember 1950. 4. Menteri Helders untuk mendirikan pemerintahan meninjau kembali Bewin Srehling, Nederlands New Guinea, mendirikan suatu badan yang disebut New Guinea Raad, Dewan Papua, Korps Relawan Papua atau Papua Vrijwilligers Corps yang direncanakan tahun 1950. Proyek BOT menyatakan berlangsung 10 tahun proyek pembangunan sosial, politik, dan ekonomi. Langkah Dekwa yang juga sesuai dengan Canberra Agreement 6 Februari 47 yang ditandatangani Amerika, Belanda, Australia, dan New Zealand untuk pemberian kemerdekaan bagi bangsa-bangsa Pasifik Selatan yang dimulai dari Papua Barat tahun 70, PNJ 1975, Fiji, Vanuatu, Solomon Island. Dan sekarang negara-negara itu sudah merdeka, tinggal West Papua. Majelis Hakim yang mulia, apakah 50 tahun hak politik kami bangsa Papua terus diperdebatkan dan menambah daftar masalah dan penderitaan, atau penderitaan ini harus diakhiri? Papua merdeka. Papua harus merdeka. Karena kalau ada tahanan politik di Papua, itu berarti ada pelanggaran HAM yang sangat serius. Ada pembungkaman demokrasi dan human rights hak asasi di Papua. Kalau Nelson Mandela bisa 27 tahun penjara di Afrika Selatan merdeka, kenapa tidak Tuhan bisa lakukan itu untuk West Papua? Dan saya sangat yakin itu. Untuk mewujudkan sebuah negara Papua merdeka yang berdaulat demokratis di muka bumi di abad 21 ini, perlu ada pengakuan internasional sesuai dengan kriteria-kriteria ketatanegaraan. Dan deklarasi negara Papua Barat memenuhi kriteria untuk pengakuan sebuah negara berdaulat yang demokratis. Kalau dulu Australia memboikot Partai Buruh, Australia memboikot kapal-kapal dagang Belanda untuk masuk ke Papua sehingga Indonesia merdeka, kenapa Australia sekarang tidak harus buat itu? Sedangkan Indonesia mau merdeka dan Papua sekarang mau merdeka. Dan Australia harus lakukan itu. Saya merasa bahwa Australia tidak jujur, tidak adil. Karena dia mendukung Indonesia merdeka, dia boikot kapal-kapal dagang Belanda. Dia juga harus sekarang lakukan boikot perdagangan kerjasama yang merugikan orang Papua. PBB harus mengakui kesalahan yang pernah dibuat di Papua. Jadi melalui learning section dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, mereka harus mempelajari dan harus mengakui kesalahan dan mengajak rakyat Papua atau bangsa Papua Barat ini untuk menyelesaikan status politik Papua Barat yang terabaikan sampai hari ini. Dan rakyat Papua Barat hari ini mengalami pemusnahan etnis dan marginalisasi. Kami tidak setuju dengan otonomi place atau otonomi khusus, tidak setuju pemekaran dan segala bentuk kebijakan yang dilakukan oleh Jakarta. Internasional selalu bicara tentang keprihatinan, tapi mungkin status keprihatinan harus ditingkatkan menjadi action plan, tindakan nyata yang untuk bisa melindungi rakyat Papua Barat. Kalau internasional bisa lindungi rakyat Timur yang 800 juta sekian, 800 ribu, kenapa internasional tidak bisa lakukan itu untuk West Papua? Kami minta kepada masyarakat internasional untuk mendorong pengakuan pemerintah Australia dan negara-negara di Afrika, Karibia, Pasifik untuk mengakui negara federal Papua Barat yang merupakan lahir dari hasil aspirasi rakyat Papua sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Salah satu political prisoner atau tahanan politik yang kurang 17 tahun tidak masuk Indonesia Prison atau penjara Indonesia hanya untuk satu, yaitu mewujudkan negara Papua Barat
tempat yang merdeka, demokratis, adil dan damai, dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain atau 100 lebih bangsa-bangsa yang telah merdeka dalam